Dinas Perhubungan untuk tahun 2021 ini memang akan menargetkan peningkatan PAD dari sektor parkir. Insya Allah dari 7 titik parkir yang sudah beroperasi kemarin, insya Allah kita akan tingkatkan menjadi beberapa titik-titik seperti pasar, tempat-tempat umum, termasuk BUMD atau BUMN, dan tepi jalan. Kalau tepi jalan itu yang lagi menjadi sasaran kita ini adalah tepi jalan yang berada di Toboli, Parigi Utara. Karena setiap hari setelah kami lihat memang angka kendaraan yang berparkir di tepi jalan itu cukup tinggi. Sehingga diharapkan tepi jalan yang ada di Toboli itu dapat menggenjot peningkatan PAD Parigi Motong dalam rangka bagaimana peningkatan PAD-nya, sehingga ini bisa memberikan kontribusi nyata dari sektor parkir yang ada di Parigi Utara. Kami sudah melakukan sosialisasi kemarin, ini dalam rangka supaya ada pemahaman kepada masyarakat, kepada pemerintah setempat, sehingga parkir ini betul-betul terkelola secara baik. Bahkan di semua tempat kami sampaikan seperti itu. Tidak ada lagi pengolahannya yang secara amburadul, yang tidak teratur, tidak terurus dengan baik. Jadi semua akan kita maksimalkan pengolahannya maupun penerimaannya. Sehingga target yang dibebankan kepada Dinas Perhubungan oleh Bapenda, dalam hal ini pemerintah daerah melalui Bapenda kepada Dinas Perhubungan, insya Allah itu akan mencapai target. Bahkan kami harapkan itu, keinginan kami harus over target dari yang ditetapkan sebelumnya. Itulah makanya Dinas Perhubungan memanfaatkan kesempatan ini, waktu ini dengan sebaik-baiknya, sampai sudah melakukan roadshow sampai ke semua kecamatan-kecamatan. Ya. Jadi mulai dari Moutong, Taupa, Bolano Lambunu, Bolano, Ongkamalino, kemudian Mepanga, Tomini, Palasan, Tinombo Selatan, kemudian bergerak ke Kasimbar, Toribulu, Antibabo, dan sampai sudah di Sinu. Bahkan Sidoan juga masuk. Dan terakhir kemarin kami sudah berada di Kecamatan Parigi Utara di Toboli. Insya Allah kegiatan yang kami lakukan betul-betul hanya dalam rangka apa? Optimalisasi penerimaan, retribusi dan kontribusi dari sektor parkir yang tidak lain adalah untuk bagaimana menggenjot pendapatan asli daerah Kabupaten Parigi Motong. Sehingga upaya-upaya yang kami lakukan itu antara lain melakukan penertiban, penarikan parkir, yang kedua mengaktifkan parkir-parkir yang tidak beroperasi, sekaligus membuka parkir-parkir baru yang saat ini berpotensi untuk mendatangkan PAD untuk Kabupaten Parigi Motong. Yang berikut nanti kami akan susulkan dengan beberapa kecamatan lagi di wilayah selatan, seperti di Sausu, Tolai juga kami akan tertibkan, dan beberapa tempat-tempat lain. Nah, sehingga dari 7 titik parkir kemarin itu insya Allah sudah akan melebihi, dan makanya kami optimis tahun ini insya Allah akan over target. Berarti akan dilakukan penambahan lahan parkir lagi ya Pak? Iya, sudah jelas pembukaan lahan parkir baru dalam rangka apa? Untuk menggenjot peningkatan pendapatan asli daerah. Jadi saya katakan tadi dari 7 itu insya Allah tahun ini itu akan terbuka titik-titik parkir yang baru, supaya PAD kita ini tidak hanya bertahan dengan angka yang sudah ditetapkan oleh Bapenda, tapi insya Allah akan melampaui target yang sudah ada itu. Yang berikut, semua kecamatan yang ada pasarnya itu memiliki kontribusi nyata terhadap peningkatan PAD Kabupaten Parigi Motong. Jadi tidak ada kecemburuan sosial, tidak ada rasa tidak dimanfaatkan, sehingga diharapkan semua kecamatan yang memiliki potensi-potensi parkir, insya Allah semua diharapkan
dapat memberikan kontribusi nyata untuk meningkatkan PAD Kabupaten Parigi. Pak, terkait parkir liar itu bagaimana sih sejauh ini, masih banyak laporan atau? Saya kira ini semua menjadi tanggung jawab Dinas Perhubungan untuk menertibkan. Kemarin memang ada laporan, bahkan saya sudah membaca beberapa pemberitaan yang dirilis di media, masih ada titik-titik parkir itu yang notabene ada orang-orang melakukan parkir liar. Saya kira ini kita akan tertibkan. Pertama, menertibkan dulu personilnya. Jadi mereka yang bertugas itu adalah orang-orang yang mendapat surat keputusan yang di-SK-kan oleh Dinas Perhubungan, itu yang dibolehkan untuk melakukan operasi penarikan parkir di titik-titik parkir. Yang kedua, alat yang mereka gunakan jelas. Kalau misalnya dia menggunakan karcis yang dikorporasi oleh Badan Pendapatan Daerah, bukan yang dicetak oleh oknum-oknum tertentu, sehingga melegalkan penarikan parkir itu. Nah, ini akan kita coba kita tertibkan. Yang ketiga, itu kita akan terus melakukan pemantauan, monitoring, sehingga mempersempit ruang gerak dari para penarik parkir liar, sehingga mereka tidak bisa leluasa bergerak. Jadi dengan monitoring ini diharapkan untuk mengontrol mereka, sehingga mereka tidak bebas melakukan penarikan yang sifatnya ilegal. Ya, Pak, kalau didapat di lapangan itu bagaimana ditindaklanjuti ya? Saya kira kita tidak lanjuti. Tentu kita berikan punishment, ada hukuman. Jadi selama ini memang kita belum temukan, cuma laporan-laporan, tapi kita telusuri, kita jejaki. Dan memang mereka sudah memberikan pengakuan, ya sifatnya masih bersifat pinjaman. Jadi ada mereka tarik, tapi belum mereka setorkan. Tapi pengakuan tetap mereka lakukan penyotorannya. Nah, ini yang kita berikan deadline waktu supaya harus mereka melakukan ada kemauan, ada komitmen mereka untuk betul-betul melaksanakan tugas dengan sebaik-baiknya.